Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Khadijatu Zahra dengan NPM 123070008 tingkat 1 Prodi Pendidikan Matematika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal persamaan garis bentuk normal nomor 3 dan nomor 4. Pertama, saya akan menjawab untuk soal yang nomor 3 terlebih dahulu. Di sini soalnya untuk nomor 3 itu sudah diketahui koordinat kartesiusnya itu ada garis G yang terletak di titik 2,4 dan ditanyakannya itu yang A itu persamaan garis G-nya, yang B-nya itu apakah titik Q dengan koordinat titiknya 3,1 terletak pada garis G, dan yang C-nya itu bagaimana persamaan garis normal dari garis G. Yang pertama saya akan menjawab nomor 3A terlebih dahulu. Untuk mencari persamaan garis, kita bisa menggunakan rumus Y dikurangin Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurangin X1 per X2 dikurangin X1. Seperti ini rumusnya. Lalu kita akan mencari tahu terlebih dahulu yang mana Y1, yang mana X1, yang mana X2, dan yang mana Y2. Di dalam soal ini kan sudah diketahui ya titik koordinatnya, yaitu ada 2,0 dan 0,4. Kita anggap itu sebagai koordinat titiknya. Jadi koordinat titiknya itu ada dua, yaitu 2,0 dan 0,4. 2,0 ini kita bisa misalkan sebagai X1 dan Y1, dan untuk 0,4 nya bisa kita misalkan sebagai X2 dan Y2. Lalu setelah diketahui X1, Y1, X2, Y2 nya, kita masukkan ke rumus ini. Untuk yang Y dan X nya ini, karena yang dicarinya itu persamaannya, jadi yang Y, X nya ini tetap ditulis. Akan terlihat seperti ini setelah dimasukkan. Jadi Y dikurangin 0 per 4 dikurangin 0 sama dengan X dikurangin 2 per 0 dikurangin 2. Lalu kita tinggal hitung. Lalu akan jadi seperti ini, Y per 4 sama dengan X dikurangin 2 per negatif 2. Nah, hasil ini nih kita bisa kali silang. Jadi negatif 2 dikali Y sama dengan 4 dikali X dikurangin 2. Sama dengan di bawahnya negatif 2Y sama dengan 4X dikurangin 8. Seperti ini. Karena persamaan dari garis lurus itu AX plus BY plus C sama dengan 0, jadi ini kita ubah menjadi persamaannya, persamaan umumnya. Kita sudah ketemu untuk yang soal nomor 3A, yaitu mencari persamaan garis G, yaitu persamaannya 4X ditambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0. Selanjutnya untuk soal yang nomor 3B itu ditanyakan apakah titik Q 3,1 terletak pada garis G. Di sini kita akan mencari titik Q-nya ini terletak di mana dulu. Nah, untuk mencarinya ini kita bisa memasukkan koordinat titik Q ke dalam persamaan garis Q-nya dengan cara X dalam persamaan garis Q-nya ini diubah menjadi 3, dan untuk Y-nya ini yang dalam persamaan garis Q diubah menjadi 1. Jadi 4X ditambah 2Y menjadi 4 dikali 3 ditambah 2 dikali 1 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14. Hasil dari perhitungan persamaan garis Q menggunakan koordinat titik Q ini menghasilkan 14. Nah, di sini kita tahu bahwa 14 ini nih hasilnya tidak sama dengan persamaan garis Q-nya. Kalau 4X tambah 2Y dikurangi 8 sama dengan 0 nih, sama saja bisa diubah menjadi 4X tambah 2Y sama dengan 8. Jadi jika titik Q berada di garis Q itu, hasil dari 4X tambah 2Y menggunakan koordinat titik Q haruslah sama dengan 8. Tapi karena ini tidak sama dengan 8, melainkan hasilnya 14, jadi dapat disimpulkan bahwa titik Q itu tidak berada di garis Q, tidak terletak di garis Q. Nah, yang untuk nomor 3B ini juga bisa dibuktikan dengan cara menggambar titik tersebut di koordinat kartesius. Saya akan mencoba menggambar titiknya di koordinat kartesius. Terlihat bahwa titik ini berada di luar garis Q. Jadi pembuktiannya bisa menggunakan rumus dari persamaan garis atau bisa langsung menggambar di koordinat kartesius.
menghasilkan jawaban yang sama, yaitu titik I tidak terletak pada garis G. Selanjutnya bagian C, ditanyakan itu persamaan garis normal G. Untuk mencari persamaan garis normal, kita harus menghitung K-nya terlebih dahulu. Rumus dari mencari K itu sama dengan 1 per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Rumusnya seperti ini. Nah, apa yang dimaksud dengan A dan B? A dan B di sini mengacu pada persamaan garis G-nya. A ini sama dengan konstanta X, konstanta X-nya, dan B ini adalah konstanta Y. Jadi A ini sama dengan 4 dan B-nya ini sama dengan 2. Jadi kita bisa masukkan nilai dari A dan B-nya ini ke rumus K-nya. Karena A-nya itu 4, jadi 1 per plus minus akar dari 4 kuadrat ditambah B-nya itu 2, jadi ditambah 2 kuadrat sama dengan 1 per plus minus akar 16 ditambah 4 sama dengan 1 per plus minus akar 20. Akar 20 itu bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Jadi hasil K-nya itu sama dengan 1 per plus minus 2 akar 5. Nah, karena sesuai dengan persamaan umum dari garis lurus yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka di sini didapati kalau C-nya itu negatif 8. Nah, karena C-nya ini negatif 8, jadi K-nya ini kita menggunakan yang positifnya. Jadi hasil K-nya untuk soal ini adalah 1 per 2 akar 5. Lalu karena K-nya ini sudah diketahui, kita bisa mencari persamaan garis normalnya menggunakan rumus AX ditambah BY ditambah C per plus minus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti ini rumusnya. Lalu karena plus minus akar A kuadrat tambah B kuadrat ini sudah diketahui, yaitu ini 2 akar 5, jadi kita tinggal masukkan. Dan ini AX tambah B tambah C ini dari persamaan garis G-nya. Hasilnya jadi seperti ini, 4X tambah 2Y dikurangi 8 per 2 akar 5 sama dengan 0. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2X ditambah Y dikurangi 4 per 2 akar 5 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan garis normal dari garis G-nya, yaitu 2X tambah Y dikurangi 4 per 2 akar 5 sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Jadi soalnya itu sudah diketahui garis F yang terletak pada negatif 1,2. Nah, untuk soalnya itu yang A itu kita harus daftarkanlah 5 koordinat titik yang melewati garis F. Dan ini ditanyakan titik, absis, dan ordinatnya. Titik, absis, dan ordinat. Dan untuk yang B-nya itu ditanyakan gambarlah garis H dengan persamaan garis itu X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, ditanyakan apakah garis G ini tegak lurus dengan garis F. Nah, untuk yang pertama kita akan menjawab yang bagian A terlebih dahulu. Jadi dari garis F ini ini kan tak hingga garisnya, artinya dia tidak mempunyai ujung. Jadi kalau koordinat kartesiusnya lebih panjang, ini pasti garis juga akan lebih panjang. Nah, kita akan mencari nih titik mana saja yang melalui garis F ini. Nah, di sini kita bisa melihat garis F ini banyak melalui titik-titik. Untuk yang di kuadran 1 ini terlihat kalau garis F ini melewati 1,4 dan 2,6 dan seterusnya. Ini kita bisa tandai terlebih dahulu. Ini untuk dua koordinat titik yang melewati garis F. Lalu kita akan mencari 3 koordinat titik lainnya. Kita bisa lihat di sini garis F ini melalui banyak titik. Seperti ini. Jadi di sini sudah diketahui ada 5 koordinat titik yang melalui garis F. Lalu kita bisa masukkan ke tabel berikut. Untuk titik ini kita masukkan koordinat titiknya. Misalnya seperti koordinat titik 1,4, maka kita masukkan titiknya itu 1,4. Untuk absisnya itu X-nya yaitu 1 dan ordinatnya itu Y-nya yaitu 4. Hasilnya seperti ini. Nah, untuk membuktikan jika pembuktian seperti ini
dirasa kurang, kita bisa membuktikannya dengan memasukkan titik-titik ini ke persamaan garis F. Nah, bagaimana caranya mencari garis F? Kita bisa menggunakan rumus yang sama seperti di nomor 3 bagian A. Kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi 1 per Y2 dikurangi 1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Kita hitung menggunakan rumus. Untuk mencari persamaan garisnya, kita mendapatkan persamaan garisnya itu 2X dikurangi Y sama dengan negatif 2. Atau, nah, lalu dari persamaan garis ini, kita menggunakan 2X dikurangi Y ini untuk membuktikan apakah benar titik-titik tadi itu berada pada garis F. Jadi untuk X-nya ini kita ubah sesuai absisnya, dan untuk I-nya ini kita ubah sesuai ordinatnya. Misalkan untuk titik 1,4, maka X-nya itu kita ubah menjadi 1, lalu Y-nya itu kita ubah menjadi 4. Jadi 2 dikali 1 dikurangi 4 sama dengan 2 dikurangi 4 sama dengan negatif 2. Di sini terbukti jika titik 1,4 itu melalui garis F, karena hasilnya ini sama dengan persamaan dari garis F-nya, yaitu negatif 2. Lalu kita coba ke semua titik, ke 4 titik lainnya. Lalu didapati hasil jika kelima titik ini melalui garis F, karena hasil dari perhitungannya menggunakan persamaan garis F itu menghasilkan hasil yang sama, yaitu negatif 2. Dan ada sedikit ralat pada koordinat titik yang melalui garis F-nya itu di negatif 6, negatif 8. Ini harusnya negatif 6, negatif 10. Jadi untuk nomor 4 yang bagian A itu kita sudah mendapati 5 koordinat titik yang melalui garis F, yaitu titik 1,4, titik 2,6, titik negatif 2, negatif 2, titik negatif 4, negatif 6, dan titik negatif 6, negatif 10. Selanjutnya untuk nomor 4B. Soalnya itu kita harus menggambarkan garis H, yaitu X, ditambah 2Y negatif 4 sama dengan 0. Nah, kita akan membuktikan apakah garis G ini tegak lurus dengan garis F. Nah, untuk gambar garis H yang diketahui persamaannya ini, kita bisa menggunakan permisalan X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Jadi jika X-nya sama dengan 0, kita akan ketemu Y-nya. Dan jika Y-nya sama dengan 0, kita akan ketemu X-nya. Jadi misalkan X sama dengan 0, kita masukkan ke persamaan garisnya menjadi 0 ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. 2Y, nah negatif 4 ini dipindah ruas jadi 4. Y-nya itu sama dengan 2. Seperti ini hasil perhitungannya. Jadi di sini diketahui kalau koordinat titiknya itu 0,2. Kita gunakan cara yang sama untuk mencari X-nya dengan cara pemisahan Y sama dengan 0. Nah, ini hasil penghitungannya. Di sini terlihat kalau Y-nya sama dengan 0 itu menghasilkan X sama dengan 4, sehingga menghasilkan koordinat titiknya itu 4,0. Nah, karena udah diketahui nih dua koordinat titik yaitu 0,2 dan 4,0, kita bisa menggambarkan garis H-nya di koordinat kartesiusnya. Akan kita buktikan juga apakah garis H itu gak lurus dengan garis F. Nah, ini setelah digambarkan terlihat bahwa terlihat ini garis H, ini garis G. Garis G-nya kita bisa melihat bahwa garis H ini memotong tegak lurus garis F. Syarat dua titik tegak lurus itu jika menghasilkan sudut siku-siku. Di sini terlihat ada sudut siku-sikunya itu sudah 90 derajat. Jadi untuk soal yang 4B itu terbukti bahwa garis H itu tegak lurus dengan garis F. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.